Tangkap koruptor-koruptornya. Jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kami yang di luar ini mengataskan nama buruh, hampir 70 juta buruh akan mendukung bapak-bapak, ibu-ibu yang ada dalam gedung ini. Yang kedua, kami minta tangkap semua para koruptor-koruptor yang ada di Kementerian Kerja. Bukan masalah TKA saja, masih banyak hal-hal ya, yang lainnya ya, yang terjadi di kementerian tenaga kerja Republik Indonesia. Korupsi! Koruptor! Koruptor! Terima kasih. Hari ini kita ada di ruangan KPK. Kita menyampaikan supaya korupsi yang ada di Kemenaker bisa ditindaklanjuti oleh KPK. Terima kasih. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari Satgas Partai Buruh yang mana diantaranya para netra akan siap terus mengawal perjuangan Partai Buruh untuk kesejahteraan Indonesia. Sekian terima kasih. Kita pun menyampaikan sebetulnya bukan hanya saja permasalahan terkait tentang tenaga kerja asing, karena kita Serikat Pekerja meyakini bahwa tindakan korupsi tersebut ada korelasinya terkait tentang undang-undang TKA, di mana undang-undang TKA itu sangat merugikan kita sebagai buruh karena begitu mudahnya tenaga kerja asing yang unskilled, yang nggak bisa apa-apa bisa masuk ke Indonesia dan bisa bekerja, sedangkan di Indonesia masih banyak pengangguran-pengangguran. Maka dari itu kita pun menyampaikan meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi lawan oligarki, karena yang dilawan ini adalah oligarki, dan kami mengharapkan bukan hanya kroco-kroco di Kementerian Tenaga Kerja saja yang ditangkap, karena sudah ada 8 tersangka dari kementerian yang sudah diperiksa oleh KPK. Hidup buruh! Hidup buruh! Hidup buruh! Partai buruh! Partai buruh! Partai buruh! Gaya metal! Gaya metal! Gaya metal! KPK! KPK berani berantas korupsi. KPK! 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 Terima kasih aplaus untuk kita semua. Saya kembali ke Bung Barok. Kita akan mendukung KPK, kita akan mendukung Kejaksaan Agung dalam rangka penegakan hukum berbasis korupsi, baik di KPK yang terjadi di Kementerian Tenaga Kerja maupun di Kejaksaan Agung yang dilakukan oleh oknum Direktur Utama PT. Itu yang kami tegaskan. Tentu ini kami dukung, ya kami sebagai Partai Buruh adalah partai sosial, ya tentu mendukung ya Presiden dalam rangka untuk peduli pada rakyat. Ya mudah-mudahan ya ada perubahan di negara kita ini yang tadinya pemikiran global, ya kapitalis, ya sekarang ini sudah berpikiran untuk rakyat. Ya tentu kami sangat mendukung hal ini. Ya mudah-mudahan ya kasus tentang Sritek, ya kasus tentang TKA mendapat keadilan di muka di Republik ini. KPK berani berantas korupsi. KPK berani berantas korupsi. KPK berani berantas korupsi. Koruptor tangkap penjara dan izinkan. Koruptor tangkap penjara dan izinkan. Koruptor tangkap penjara dan izinkan. Partai Buruh bekerja. Partai Buruh. Partai Buruh. Partai Buruh.
Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan hari ini, Tuhan bekerja dengan kekuasaannya, memberikan kekuatan, keberanian kepada mereka yang duduk sebagai pengambil kebijakan di Kejaksaan Agung untuk secara cepat memproses mereka para pelaku-pelaku korupsi, terutama korupsi yang saat ini sedang ditangani, yakni di perusahaan PT Sritex dengan terdakwa utama adalah Direksi Utama Bapak Iwan Nukminto yang sudah menyengsarakan pekerja dan buruh di PT Sritex tersebut. Kebangkitan kelas pekerja melawan korupsi yang terjadi di Indonesia. Indonesia, mari kami bersama berjuang dengan partai-Buruh, partai rakyat sejati, bangun demokrasi, wujudkan keadilan, laksanakan supremasi hukum di dunia asasi. Bukan bersamaan, martabat manusia, bentuk pemerintahan meski berwibawa. Mari berantas korupsi, kolusi nepotisme. Mari kita wujudkan semangat reformasi, kesejahteraan untuk kami nelayan. Itulah cita-cita perjuangan partai buruh. Itulah cita-cita partai buruh. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh. Darah metal, darah metal, darah metal. Hari ini merupakan hal yang sangat penting buat kita untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pengusutan dugaan korupsi terhadap Direktur Utama Sritex Bapak Iwan Nukminto. Yang ini kenapa kami merasa sangat penting, karena memang ini menyangkut kondisi kenegaraan, kemudian juga secara langsung nanti akan berimbas akan berdampak kepada pekerja yang ada hari ini di Sritex. Kami berharap Kejaksaan Agung juga bisa memonitoring dan juga mengawal di tindakan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan. Yang ini kita pandang ini menjadi salah satu hal yang dari dulu kami menduga bahwa serikat pekerja dan juga masing-masing organisasi buruh bahwa ada satu itikat yang tidak baik di dalam kementerian-kementerian terkait. Tentu ini menjadi satu monitoring dan juga pengawalan yang begitu besar, bahwa kami Partai Buruh juga berkomitmen untuk juga mendukung langkah-langkah Kejaksaan Agung dalam pemberantasan korupsi. Dulu kami sangat senang sekali ketika Kejaksaan Agung memanggil terkait tentang BPJS Ketenagakerjaan. Cuma nggak tahu akhirnya kan entah kemana lah, padahal di situ uang kami, itu uang yang betul-betul harapan kami. Jadi mohon Pak, kasus Sritex ini sangat penting dan sudah disampaikan, kami bagian dari dalam advokasi buruhnya, kita juga terima kasih nih. Dan kita sama-sama mendukung dalam program Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo terkait tentang korupsi. Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk memberantas korupsi. Saya yakin kalau saja korupsi bisa diberantas, Pak, ya, saya yakin buruh Indonesia akan sejahtera hidupnya. Nah, ada beberapa laporan yang saya sampaikan. Beberapa kali kami melaporkan tapi tidak pernah ada tindak lanjutnya. Seperti misalkan 2019 ada temuan dari BPK, Pak, PTTT. Itu temuannya sekitar 41 temuan, yang besar itu 12 temuan. Tapi setelah dari BPK dibawa ke BAKN DPR RI,
rekomendasinya pidana, namun tidak pernah ada tindak lanjutnya lagi. Nah, saya berharap hari ini dengan Kejaksaan Agung yang memang sedang lagi keren-kerennya, ya kita minta tolong dibantu Pak untuk diperiksa kembali BUMN yang memang bermasalah, karena kami itu tidak dari uang negara Pak, yang berbasis PSO. Nah, ini perlu diawasi. Salah beberapa yang saja saya sebutkan bahwasanya hari ini banyak perilaku direksi BUMN yang pembangunan yang terutama di antara ya Pak, itu ada renovasi 2 gedung di atas 100 miliar tanpa tender. Sampai saat ini kita sudah melakukan penahanan terhadap 3 orang kemarin. Benar, satu adalah Iwan Setiawan Pinto di SM yang dulu dalam tahun 2005 sampai 2020 sebagai direktur utama, ya, dan sekarang mungkin sudah berganti, tapi posisinya sekarang kami dengar sebagai komisaris utama juga, ya. Nah, tapi ini dalam konteks perbuatan di tahun 2020. Nah, dari 2 tersangka lain, satu adalah mantan direktur utama PT Bank DKI Jakarta. Itu pemberian fasilitas kreditnya senilai 150 miliar, ya. Nah, tetapi outstanding di tahun 2024 itu sudah menjadi 149 miliar lebih karena pernah membayar sekali. Sedangkan tersangka yang kedua itu adalah kepala divisi di Bank BJB, Bank Jabar, Banten. Nah, itu kalau kita lihat kredit yang disalurkan, diberikan itu senilai 500 miliar. Jadi 150 ditambah 350, 2 kali pencairan kredit. Outstandingnya di tahun 2024 menjadi 540 miliar lebih. Kenapa? Karena mungkin PT Skritek belum pernah melakukan pencicilan dan pembayaran. Nah, bahwa Partai Buruh tentu dengan koalisi serikat pekerjanya terus konsen terkait dengan bagaimana meningkatkan kesejahteraan buruh dengan mengawal berbagai regulasi dan kebijakan. Saya kira kita akan terus juga menjadi bagian yang bisa bekerja sama untuk itu sesuai dengan tugas kewenangan masing-masing, ya. Karena kami sebagai bagian dari aparat penegak hukum tentu dengan tugas dan kewenangan yang diberikan oleh undang-undang akan juga menjalankan tugas-tugas itu diharapkan dengan sebaik-baiknya. Nah, terkait dengan undang-undang perampasan aset, nah saya kira kita sudah beberapa waktu yang lalu juga banyak media dan publik yang bertanya soal ini, dan kita sudah mengapresiasi ya apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Presiden ya, ketika menerima buruh ya di Hari Buruh Internasional, ya. Dan kita sangat mengapresiasi itu. Mengapa? Karena memang kalau undang-undang ini misalnya bisa lebih cepat, tentu ini bisa membantu kerja-kerjanya para penegak hukum, ya. Apalagi terkait dengan NBC, terkait dengan penyitaan terhadap aset-aset para pelaku yang walaupun belum berkekuatan tetap, walaupun belum masuk dalam wilayah-wilayah peradilan, ya. Nah, ini sangat perlu supaya apa? Karena kadang-kadang kalau mengejar menunggu aset ini supaya dirampas setelah ada putusan minimal bisa 2 tahun karena proses penyidikan, penuntutan, persidangan, banding, kasasi. Nah, sementara aset juga menyusut terus, ya kan? Itu resiko. Tapi kalau misalnya bisa yang bersifat non, nah kita bisa langsung lakukan. Nah, ini hasilnya seperti apa mungkin dalam konteks bayar kerugian uang negara ini bisa lebih cepat. Sampaikan salam hormat kami kepada Presiden Partai Buruh dan presiden-presiden lain, ya. Karena kan Bapak kan mewakili beberapa koalisi serikat pekerja, tentu ada presidennya kan. Apapun jabatan tertinggi di sana, dan sampaikan salam hormat kami kepada beliau-beliau, ya. Sekali lagi terima kasih kepada semuanya, kepada Pak Luman dan semuanya, Pak Ali, atas support dan diterima dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami tadi
tadi diterima oleh Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung Bapak Hari Sedar. Artinya saudara bukan artinya kami menjadi pendapat bahwa apa yang kita lakukan Kejaksaan Agung pun memberikan support, memberikan apresiasi terhadap kita. Karena memang kita juga memberikan apresiasi terhadap Kejaksaan Agung. Apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam melakukan proses penegakan hukum, pengusutan dugaan korupsi yang dilakukan oleh Bapak Iwan Setiawan itu semata-mata untuk penegakan hukum yang memang harus dilakukan dalam negara yang bangsa ini. Kemudian dalam komunikasi dialog yang kita lakukan, ya kami memang akhirnya dipertemukan dalam sebuah ruang biasa yang Pak Hadi lakukan untuk menerima tamu-tamu. Dan kami melakukan sebuah dialog. Apa yang kami sampaikan kepada pihak Kejaksaan Agung adalah yang pertama, kita minta pihak Kejaksaan Agung mengusut tuntas sampai selesai, sampai ke akar-akarnya persoalan korupsi yang dilakukan oleh pihak Tek dalam itu oleh Direktur Utama periode 2019-2020 kalau saya ingat. Karena itu dilakukan dalam proses itu dilakukan secara tuntas, karena ini dilakukan personal ya. Dan kita juga minta ketika ada sebuah proses korupsi, maka tidak mungkin hanya satu pihak, pasti ada pihak lain yang juga melakukan. Dan tadi sudah disampaikan bahwa tidak hanya dilakukan tapi juga dari pihak lain itu juga ditetapkan sebagai satu pemerintahan. Kemudian yang juga kita sampaikan dalam forum itu adalah apapun bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung, satu, jangan pernah dikobarkan akan kompetensi. Proses hukum harus dilakukan, tetapi harta bekerja di Sintek yang belum terbayangkan baik bersama dan THR dan apapun harus berjalan. Jadi tidak boleh jangan direktur utama yang terangkat sebagai tersangka, kemudian ada alasan perusahaan untuk menunda pembayaran apapun yang sudah dijawab oleh pihak Kejaksaan Agung oleh Pak Hadi. Artinya apa yang kami sampaikan diakui oleh pihak Kejaksaan Agung. Nanti tadi sampaikan bahwa ini persoalan personal, jadi tidak akan mengganggu dan tetap hak pekerja harus diberikan. Itu komitmen yang harus kita ingatkan kepada semua pihak. Dan tadi sudah disampaikan beberapa hal masukan, usulan maupun apapun, karena kami tadi sudah mendapatkan penjelasan secara detail. Intinya adalah Kejaksaan Agung memberikan apresiasi itu kepada kita dari kami, walaupun sesuai potensi dari kami dulu, dan kami juga memberikan apresiasi. Dan kita menyampaikan kepada Kejaksaan Agung, suatu saat kita ingin mendapatkan update terhadap kasus ini, maka kita berharap pada Kejaksaan Agung itu untuk membuka pintu, membuka ruang adanya sebuah dialog atau informasi yang diberikan kepada kami. Itu beberapa komitmen kesepakatan atau hal-hal yang disampaikan di dalam dialog yang tadi kita lakukan. Sekali lagi ini adalah hasil kerja kita semua. Kita juga mengingatkan kepada pihak dan pihak Kejaksaan Agung untuk menyampaikan memang tugas masyarakat untuk selalu mengingatkan, untuk selalu menyampaikan apa-apa yang terjadi di masyarakat. Itu saja kepada teman-teman sekalian. Terima kasih. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa tersampaikan kepada pihak manapun, kepada kajian yang lain-lain, bahwa proses ini akan berjalan sesuai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh, Partai Buruh.
menjadi hasil daripada pertemuan dan audiensi perwakilan kita. Selanjutnya kawan-kawan, mari sejenak kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan doa yang kita panjatkan hari ini, Tuhan berikan kita kekuatan, kesabaran, dan akhirnya kita bisa terus bersama-sama, terus mengawal kasus-kasus korupsi yang terjadi di negeri ini, sehingga rasa keadilan itu bisa kita dapatkan dan juga ada hukuman yang setimpal bagi para pelaku korupsi. Berdoa menurut keyakinan dan agamanya masing-masing, dipersilakan.